Jadi kalau Einstein mengatakan ini spooky action from distance. Jadi aksi yang menyeramkan dari jarak yang sangat jauh. Karena dua ini berhubungan walaupun jaraknya sangat jauh. Nah, bayangkan ini memungkinkan teori untuk bagaimana kita bisa transport tiba-tiba di Mekah, bisa tiba-tiba di Mars. Tinggal entanglement-nya aja. Teorinya ada, tapi secara praktek yo angel gawe mesin ngono kuwi. Bisa entanglement. Bukti terakhir dilakukan oleh Cina entanglement itu dengan laser lewat satelit lah. Piye to jane urusan dimensi terus paralel apa universe dan seterusnya itu. Ngel iki. Mencoba mensimpelkan enggak oke. Akan saya coba sebisa-bisanya. Semua bidang ilmu itu ada ini kita ngomong pada ranah bangunan keilmuan sains ya. Saya enggak ngomong di luar itu. Jadi melalui benar salah dan pembuktian yang digunakan metodologinya di dalam sains. Nah, jadi kalau dimensi-dimensi itu sekarang ada dalam ranah bidang matematika. Setiap ranah ilmu adalah seperti kacamata melihat dunia. Biologi melihat seperti ini, kimia melihat seperti ini, fisika melihat seperti ini. Jadi mereka punya kacamata yang berbeda. Perbedaan dimensi itu sangat hadir, sangat kuat dan bisa dibuktikan di ranah matematika. Di ranah fisika sendiri pembuktiannya ini masih masuk pada teori-teori. Ada yang misalnya kalau paling banyak ngomong dalam fisika tentang dimensi itu adalah string teori. Itu yang isinya secara matematika sangat sukses, tapi secara percobaan sampai sekarang belum terbukti benar. Jadi kalau mau mengatakan apa bukti Isra Mi'raj dalam sudut pandang sains, itu agak susah ngomongnya. Karena kejadian yang sekali itu tidak bisa diteliti oleh sains. Kentut sekali kemarin aja sains tidak bisa membuktikan. Tapi jangan lupa dalam sains juga begini, tidak ada bukti itu tidak sama dengan bukti bahwa tidak ada. Tidak adanya bukti itu tidak sama dengan bukti bahwa tidak ada. Tidak ada itu juga butuh bukti. Ini bundet ora? Apa logikanya? Tidak ada bukti itu tidak sama dengan bukti bahwa itu tidak ada. Cara berpikir dalam sains seperti itu. Karena kalau mau pembuktian tidak ada, dia harus menawarkan bukti. Tapi kan selama ini kalau mindset umumnya kan apa yang tidak terbukti atau berarti tidak kan ada, dianggap tidak ada kan? Nah itu yang di take for granted sebagai sesuatu yang tidak ada. Demikianlah juga Tuhan, malaikat, jin. Sopo percaya ono malaikat ono jin. Apa buktine wong ora ono buktine kok. Jut ora ono sing percaya dianggap kuwi halu to. Kan gitu. Menganggap berpikir seperti itu sebagai sains. Makanya sekarang saya omongkan sekarang bahwa prinsipnya dalam sains tidak ada bukti. Itu bukan berarti bukti bahwa itu tidak ada. Karena tidak ada bukti bisa berasal dari bermacam sumber. Datanya kurang, kayak teknologi kita kurang banyak, kayak pisau analisisnya kurang tajam. Ya nek gampangane nek kowe kena Covid ora iso ngrasake legi, rasa ngrasake asin, ora mambu minyak wangi. Ning aja nuduh nek ora ana barang wangi, aja nuduh nek ora ana legi kan begitu kan. Nah, teori multidimensi ini amat sangat mungkin. Saya sangat bisa membayangkan dalam ranah matematika itu bisa dilihat dari sumbu dimensi yang kita alami sebagai 3 dimensi. Kita mau ngomong quantum vortex teori itu juga ngomong ada quantum fold, bisa banyak dimensi dan seterusnya lah. Itu mungkin kejadiannya bisa dalam teori fisika yang menawarkan kemungkinan kejadian itu ada beberapa. Misalnya ada entanglement, itu salah satu. Gini, entanglement itu teori dalam fisika di mana kalau ada katakanlah dua atom gitulah, saya ngomong sederhana aja, 2 atom gitu, itu mereka punya pasangan, mereka berpasangan, itu punya spin, itu pasangannya jumlahnya misalnya 1,
yang satu setengah, yang satu sepertiga, yang satu 3/4 misalnya gitu. Pokoknya tuh sepertiga berarti yang satu 2/3, totalnya 1. Jadi ini mau dipisah dari ujung ke ujung jagat. Ini kalau satu bergerak, yang lainnya ikut bergerak. Dia nggak mengikuti jarak. Jadi kalau Einstein mengatakan ini spooky action from distance. Jadi aksi yang menyeramkan dari jarak yang sangat jauh. Karena dua ini berhubungan walaupun jaraknya sangat jauh. Nah, bayangkan ini memungkinkan teori untuk bagaimana kita bisa transport tiba-tiba di Mekah, bisa tiba-tiba di Mars. Tinggal entanglement-nya aja. Teorinya ada, tapi secara praktek yo angel gawe mesin ngono kuwi. Bisa entanglement. Bukti terakhir dilakukan oleh Cina entanglement itu dengan laser lewat satelit lah. Dibuktikan bahwa entanglement itu bisa terjadi, tapi hanya dengan beberapa subatom kecil, intinya gitulah ngomongnya, dengan foton. Jadi tawaran teori-teori itu banyak dan kita tidak bisa zoom in mana yang benar untuk bisa menjelaskan itu. Karena kejadian di alam itu tidak mengikuti penjelasan sains. Sains itu sebenarnya membahasakan alam dengan konstruksi yang kita miliki. Basic dasarnya kan seperti itu. Jadi sains apakah bisa menjelaskan semua hal? Belum tentu. Tapi sains adalah cara yang efektif untuk dolan lewat akal itu tadi loh. Tapi kalau dolan untuk kolbu, dia nggak efektif. Maka di sini letak agama jadi penting untuk mau dolan lewat rasa, dolan lewat kolbu. Jadi menurut saya kalau sebagai manusia kita kan juga punya banyak aspek pikiran, aspek badan, ada aspek kolbunya. Untuk Isra Mi'raj kalau memang tidak mungkin dijelaskan pembuktian dengan cara sains, dia tetap bisa bermanfaat ketika kita mengambil hikmah-hikmahnya seperti yang diceritakan oleh Simbah itu tadi, dan kita bahas bersama tentang hikmah-hikmah itu tadi. Karena pada ujungnya semua ilmu harusnya memperbaiki manusianya. Sehebat-hebatnya ilmu kalau tidak berguna untuk manusianya ya buat apa? Cuma jadi gudang kayu yang tidak dibuat jadi rumah pemahaman. Gitu. Jadi kalau urusan dimensi-dimensi itu sangat mungkin kalau mau saya jelaskan detail mungkin nanti ada sesi 3 SKS lagi urusan penjelasan dengan dimensi-dimensi dan segala macam rumusnya. Itu pengelanaan akal yang membuat kita paling enggak rodok ayem bahwa ada penjelasan terhadap hal seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya respon. Matur nuwun. Saya kira yang bisa kita ambil gini Mas, sesuatu tidak terbukti tidak berarti itu adalah bukti bahwa dia tidak ada, kan gitu Bang ya. Terus kemudian ada dimensi-dimensi bermacam-macam, menurut sains itu mungkin, meskipun sejauh ini sains tidak bisa melakukan aplikasi-aplikasi yang membuktikan itu secara memadai gitu ya Bang ya. Saya kira yang kita perlukan sekarang sederhana kok. Pokoknya ilingo nek kuwi ana ngono lho. Aja nganti ora kelingan nek kemungkinan kuwi ngono kuwi ana gitu loh. Saya kira zikir itu gunanya zikir itu bukan hanya Anda mengucapkan kalimat thayyibah diulang-ulang. Zikir itu adalah Anda mewaspadai segala kemungkinan yang jangan sampai Anda lupakan. Jangan dipikir kalau seseorang itu jelek hanya karena kamu tidak tahu dia baik, lantas kamu menyimpulkan itu jelek, kan gitu. Jadi saya kira ini berlaku untuk kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam eksplorasi yang lebih panjang, lebih luas dan urusan-urusannya lebih besar, kan gitu. Tapi pokoknya kita waspada, at-taqwa, dengan takwa itu artinya waspada, hati-hati. Waspada terhadap apa? Terhadap apa yang harus kamu ingat. Jangan sampai kamu tidak mengingat bahwa itu ada, meskipun kamu tidak tahu. Kan selama ini kan orang itu hanya mengingat yang ada yang dia tahu. Sementara yang tidak ada dan dia tidak tahu, lantas tidak diingat, lama-lama dianggap tidak ada. Sampai Allah pun dianggap tidak ada. Maka manusia melakukan banyak sekali hal-hal yang hanya bisa dirumuskan, iki wong mesti ora kelingan nek Gusti Allah ki ono, kan gitu kan. Nah kita, saya kira pelajarannya sederhana, pokoknya Sidratul Muntaha kita tidak tahu, segala macam kita tidak tahu, tapi jangan lupa bahwa itu ada.